Hello again, welcome to my channel, Thea Fun English with Betaria. Today, we are learning about the genre in English for academic purposes called discussion. Kali ini kita akan belajar tentang discussion text dalam EAP. Be ready with your notes and dictionaries? Are you ready? Let's join this session. Right, before getting started, please support me to create more learning materials by clicking the subscribe button. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. To begin with, I'd like you to know some points we are focusing today. These include social function, language features, generic structure, and there will be an example at the end of this session. The language features in this discussion text will highlight some of the following, including present simple tense, material, relational and mental processes, modalities, conjunctions, including temporal, causal, additive, and contrastive, and adverbs of manner. Okay, this is the social function of discussion text. Let's have a look at the social function of discussion text. Apa sih teks diskusi itu? Teks diskusi adalah teks yang berisi isu atau kontroversi mengenai sesuatu. Masih ingat ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksposisi yang berfungsi untuk menyatakan argumentasi dari satu sudut pandang. Nah, dalam discussion, isu yang ada ditanggapi dari dua sisi argumentasi, jadi dari dua sudut pandang. Karena itu, teks diskusi sering juga disebut dengan teks argumentasi dua sisi. Pada dasarnya, diskusi adalah gabungan dari dua eksposisi yang masing-masing mewakili sudut pandang yang berbeda. The social function of discussion text is used to present two points of view or different arguments about an issue. They are used to look at two different sides of an issue. Jadi, fungsi sosial teks diskusi ini adalah untuk menyatakan adanya kontroversi sebuah isu dari dua sudut pandang. Meskipun kedua sudut pandang itu dibeberkan secara seimbang, penulis dapat berdiri di salah satu sudut pandang atau netral terhadap isu yang dibicarakan. Apabila kita berada di salah satu sisi, maka pendengar atau pembaca diharapkan mengikutinya. Tetapi apabila kita bersikap netral, pembaca atau pendengar diberi kebebasan untuk memilih sendiri sudut pandang yang dianggap benar. Let's see some points showing the characteristics of discussions here. Ingat, ada dua sisi argumentasi, yaitu arguments for and arguments against. Pastikan ada dua sudut pandang yang berbeda. Inilah yang akan kita jumpai pada discussion. Arguments for, arguments against. Agree, disagree. Pro, contra. Positive, negative. Advantage, disadvantage. Benefits, risk. As I mentioned earlier at the beginning, the language features of discussion text include present simple tense, material, relational, and mental clauses, modalities such as should, must, may, would, and so on and so forth, conjunctions, temporal, causal, additive, and contrastive, and adverbs of manner. Untuk poin pertama dan kedua, yaitu present simple tense, material, relational, and mental clauses, kedua poin ini silakan cek kembali di tayangan-tayangan lain pada channel ini ya. Point number 3, modalities such as should, must, may, would, and so on and so forth, digunakan untuk
membangun opini atau memberikan rekomendasi dalam teks diskusi. Point number 4, conjunctions used in this text include temporal, causal, additive, and also contrastive conjunctions. Akan saya berikan contohnya setelah ini. And point number 5 includes adverbs of manner. Silakan review dan cek tayangan seputar adverbs of manner di channel ini. Yang kalian lihat dalam slides ini adalah topik-topik yang mungkin sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya. Banyak sekali topik yang dapat kita gunakan dalam teks diskusi untuk menyajikan argumentasi dari dua sudut pandang yang berbeda. Tentunya kita pernah berselisih ya, atau memiliki argumentasi yang berbeda. Asalkan tujuannya baik, yaitu untuk berdiskusi atau bertukar sudut pandang, tidak mengapa kan? These are the examples. Is television good or bad for children? Should the death penalty be allowed? Should smoking be banned at public places? School uniforms? Fast food. Conjunctions berperan penting untuk menghubungkan ide dalam suatu teks. Dalam teks diskusi ini, conjunctions yang digunakan menunjukkan hubungan-hubungan berikut ini. Temporal, seperti as, after, as soon as, at first, at once, before, finally, just, meanwhile, next, now, now that, since, when, etc. Causal, such as because of, due to, as a consequence of, and so on and so forth. Additive, and, also, to, as well as, both, and, not only, but also, etc. And last but not least, conjunctions yang sangat penting untuk menunjukkan adanya dua argumentasi yang berbeda, yaitu contrastive. Contohnya adalah but, yet, although, however, nevertheless, and so many more. Sebelum kita lihat contoh discussion text, let's check out its generic structure. Teks ini terdiri dari introduction yang disebut dengan issue or topic of discussion, paragraphs berupa arguments for and arguments against, and conclusion dengan summary or recommendation. Secara umum, ciri-ciri kebahasaan discussion hampir sama dengan teks eksposisi. Bagian introduction or issue or topic of discussion includes paragraph statement of what the issue is, statement of different groups having different views, and may introduce the groups for and against. Bagian ini menunjukkan isu yang akan dibahas, pernyataan atau sekilas menyebutkan adanya dua argumen dengan sudut yang berbeda, dan menunjukkan adanya arguments for and arguments against. Let's start from the introductions paragraph, yaitu issue. Paragraf ini memperkenalkan isu yang akan dibahas, yang menunjukkan adanya arguments for and arguments against dalam teks berjudul Should Mobile Phones Be Banned in Schools? I'm going to read out to you and you may follow me so that you will get the points too, okay? In the last few years, there has been an explosion in the use of new communication technologies, including mobile phones. It is estimated that over 70% of young people aged 10 to 14 now own one. Considerable debate has taken place in the press recently as to whether pupils should be allowed to take their mobile phones to school. Yang bertanda merah menunjukkan adanya arguments for dan arguments against, yaitu debate.
Kita tahu ya, dalam debat pasti ada pro dan kontra. Jadi, paragraf isi dalam teks "Should mobile phones be banned in schools" menunjukkan ada yang setuju dengan isu ini dan ada yang tidak setuju. Dalam teks ini adanya arguments for ditunjukkan pada bagian yang berwarna merah, yaitu positive benefits. Well, I'm not going to read out to you this time. Silahkan baca sendiri dan jangan lupa cek pengucapan di kamus ya. Bagian paragraf ini menunjukkan isi argumentasi dari pihak yang setuju dengan adanya penggunaan mobile phones, telepon genggam di sekolah oleh siswa. Jadi, siswa diperbolehkan untuk membawa mobile phones ke sekolah. Oke, next, arguments against. Bagian paragraf ini biasanya diawali dengan adanya contrastive conjunction, yaitu conjunction yang menunjukkan hubungan pertentangan. Konjungsi yang menonjol pada teks diskusi adalah konjungsi yang menunjukkan kontras, pertentangan, seperti but, however, on the other hand, dan in contrast. Konjungsi seperti ini digunakan untuk mempertentangkan dua gagasan yang berlawanan yang mewakili masing-masing sudut pandang atau argumentasi. Konjungsi lain yang digunakan dalam teks ini adalah konjungsi temporal, adjektif, dan konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Berikutnya adalah paragraf penutup yang berisi summary or recommendation. Please read out this paragraph yourself. Rekomendasi dalam paragraf ini ditunjukkan dengan penggunaan model would. Until this is disproved, it would seem that schools might best protect their pupils from this and other problems by making them leave their mobile phones. Actually, we are at the end of this session. Thank you so much for watching. Remember these points. Keep learning, keep practicing, keep fighting. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you.